Akuntansi aset keuangan. Aset keuangan atau biasa disebut sebagai financial asset adalah kas investasi ekuitas dari perusahaan lain seperti saham biasa atau saham preference atau hak kontraktual untuk menerima kas dari pihak lain seperti pinjaman, piutang, dan obligasi. Nah, secara umum IFRS itu mengharuskan perusahaan itu menentukan bagaimana mengukur aset keuangan berdasarkan dua kriteria. Yang pertama ada model bisnis perusahaan untuk mengelola aset keuangan, dan yang kedua ada karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Lanjut, ada investasi utang biaya perolehan diamortisasi. Nah, investasi utang sendiri ini tuh dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Jika perusahaan seperti Carrefour atau FRA itu melakukan investasi dalam obligasi Nokia, maka akan menerima arus kas kontraktual dari bunga selama umur obligasi dan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo. Lalu ada investasi utang nilai wajar. Nah, di dalam beberapa kasus, perusahaan ini mengelola dan mengevaluasi kinerja investasi dengan nilai wajar. Nah, investasi utang ini sering juga disebut sebagai investasi perdagangan karena perusahaan ini tuh sering membeli dan menjual investasi tersebut untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek dari selisih harga. Oke teman-teman, lanjut ke opsi nilai wajar. Nah, di dalam beberapa situasi, perusahaan yang memenuhi kriteria untuk menggunakan akuntansi untuk investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi, tetapi ada yang menggunakan akuntansi ini tuh untuk investasi pada nilai wajar. Nah, enggak dengan semua keuntungan dan kerugian yang terkait dengan perubahan nilai wajar, ini yang sering dilaporkan dalam laba rugi. Lanjut ke investasi ekuitas. Investasi ekuitas itu merupakan hak kepemilikan seperti saham biasa, saham preference, atau saham modal lainnya. Nah, investasi ini juga termasuk hak untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan pada harga yang telah disepakati atau ditentukan, seperti waran dan hak. Nah, perusahaan atau disebut sebagai investor ini memperoleh hak dalam saham perusahaan lain atau disebut investe, umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi setelah akuisisi. Nah, klasifikasi investasi tersebut tergantung pada persentase hak suara investe yang dipegang oleh investor. Nah, ini tuh ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada kepemilikan kurang dari 20% atau disebut sebagai metode nilai wajar. Nah, ini tuh investor memiliki hak pasif. Nah, yang kedua ada kepemilikan antara 20% dan 50% atau disebut dengan metode ekuitas. Nah, ini investor memiliki pengaruh yang signifikan. Dan yang terakhir ada kepemilikan lebih dari 50% yaitu yang disebut dengan laporan konsolidasian atau investor memiliki kepentingan pengendali. Selanjutnya, investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika investor ini memiliki hak kurang dari 20%, maka dianggap bahwa investor tersebut memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh oleh investe. Selanjutnya teman-teman, kita ke metode ekuitas. Perusahaan investor ini dapat memiliki kepemilikan kurang dari 50% pada perusahaan investe sehingga tidak memiliki pengendalian secara hukum. Konsolidasi. Apa sih pengertian konsolidasi itu? Konsolidasi merupakan perusahaan induk menyajikan investasi dalam saham entitas anak sebagai investasi jangka panjang dalam laporan keuangan tersendiri. Isu-isu pelaporan lainnya. Yang pertama, penurunan nilai. Perusahaan harus mengevaluasi investasi yang dimiliki pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah nilai wajar investasi turun di bawah nilai tercatat yang mengindikasikan penurunan nilai. Adapun pemulihan rugi untuk penurunan nilai, yaitu jika kondisi ekonomi berubah dan kerugian penurunan nilai berkurang, sebagian atau seluruh kerugian yang diakui sebelumnya dapat dibalik dengan mendebit akun investasi dan mengkredit pemulihan rugi penurunan nilai. Yang ketiga, kontroversi nilai wajar. Laporan investasi kontroversial karena beberapa pihak mendukung pendekatan saat ini yang mencerminkan model atribut campuran berdasarkan model bisnis perusahaan dan jenis efek. Beberapa investasi utang dihitung pada biaya perolehan diamortisasi dan lainnya pada nilai wajar.
Beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pengukuran berdasarkan model bisnis. Yang kedua, ada liabilitas yang tidak dinilai dengan wajar. Yang ketiga, ada keuntungan perdagangan. Yang keempat, yaitu nilai wajar komentar akhir. Mendefinisikan derivatif. Apa sih yang dimaksud dengan derivatif? Disebut derivatif karena nilainya diturunkan dari nilai aset lain. Dengan kata lain, nilai instrumen derivatif terkait indikator yang ditentukan oleh pasar. Siapa sih yang menggunakan derivatif dan mengapa? Yang menggunakan derivatif yaitu ada produsen dan konsumen. Nah, selanjutnya, lindung nilai atas nilai wajar. Dalam lindung nilai, perusahaan menggunakan derivatif untuk melakukan lindung nilai atau saling hapus eksposur terhadap perubahan nilai wajar dari aset atau liabilitas yang diakui atau dari komitmen yang tidak diakui. Isu pelaporan lainnya. Yang pertama itu ada derivatif markup, di mana inovasi yang cepat dalam pengembangan instrumen keuangan yang kompleks telah mengarahkan ke pengembangan hybrid, di mana efek hybrid ini memiliki karakteristik utang maupun ekuitas. Efek ini juga menggabungkan instrumen keuangan tradisional dan juga keuangan derivatif. Selanjutnya, ini ada contoh soal. Asumsikan Jones Company menerbitkan obligasi senilai $1 juta dengan suku bunga 8% dan jangka waktu 5 tahun pada 2 Januari 2011. Jones mencatat transaksi sebagai berikut. Selanjutnya, ini ada contoh komprehensif akuntansi lindung nilai, di mana jenis swap yang paling umum adalah swap suku bunga, di mana pihak pertama melakukan pembayaran berdasarkan pada suku bunga tetap atau variabel, dan pihak kedua itu melakukan hal sebaliknya, di mana pada kasus ini, bank besar mempertemukan kedua pihak tersebut, di mana bank menangani arus pembayaran di antara kedua pihak. Selanjutnya, asumsikan Jones mengadakan kontrak swap pada 2 Januari 2011. Swap pada saat ini tidak memiliki nilai, oleh karena itu tidak ada jurnal yang diperlukan. Pada akhir 2011, Jones membayar bunga atas obligasi lalu mencatat transaksi sebagai berikut. Selanjutnya, penilai pasar menunjukkan bahwa nilai swap suku bunga telah mengalami kenaikan sebesar $40.000. Jones mencatat kenaikan ini sebagai berikut. Selanjutnya, ini ada mekanisme swap suku bunga, di mana Jones Company memiliki utang obligasi dan membayar bunga tetap 8% ke investor obligasi. Nah, untuk meringankan biaya bunga, Jones Company membuat kontrak swap dengan pihak penyeimbang. Nah, di dalam kontrak swap ini, Jones Company membayar bunga variabel sebesar 6,8% ke pihak penyeimbang. Sebagai gantinya, Jones Company menerima bunga tetap 8% dari pihak penyeimbang. Selanjutnya, ini ada penyajian laporan posisi keuangan untuk swap suku bunga. Nah, selanjutnya ini kontroversi dan kesimpulan akhir. Beberapa pihak berpendapat bahwa melaporkan derivatif pada nilai wajar menghasilkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang sulit untuk diinterpretasikan. Namun demikian, manfaat jangka panjang dari penggunaan nilai wajar dan pelaporan derivatif pada nilai wajar akan lebih besar dari biaya penerapannya dalam jangka pendek. Kami dari kelompok 3 untuk mengucapkan terima kasih sudah menonton video kita dan Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.